Siang hari ini saya tidak akan bahas per ayat seperti biasanya, tetapi kita akan lihat keseluruhan mengenai apa yang sementara terjadi dan bagaimana pekerjaan yang setan buat dari sorga, dan kita akan perhatikan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dengan cara Dia membuat kita mengerti, memahami apa yang dirancanakan setan, supaya dengan kuasa Tuhan juga, ketika kita bergantung kepada Dia, jadi pengetahuan yang Dia berikan kepada kita untuk mengetahui rencana-rencana setan untuk kebinasaan kita. Sementara kita mengetahui hal itu, kita juga punya kuasa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, seperti nubuatan, Tuhan beritahukan apa yang akan jadi di depan, supaya kita tahu bagaimana kita, lebih mudah Tuhan mengatur kita, lebih mudah untuk dapat mengatur kita menuju kepada keselamatan itu. Mengapa Tuhan harus buat seperti itu? Karena ada kecenderungan. Manusia itu memiliki kecenderungan. Kecenderungannya adalah kealamiannya dosa. Itulah mengapa Tuhan harus beritahukan kepada kita apa yang akan terjadi, bagaimana peristiwa The Great Controversy itu, dan ini diungkapkan supaya kita pahami lebih baik dan Tuhan lebih mudah untuk mengatur kita. Jadi kalau kita belajar sesuatu, jangan belajar itu hanya sebagai satu pengetahuan, Anda hebat, saya hebat, bukan itu belajarnya. Tapi kita lebih memahami maksud Tuhan dalam hidup, dan Dia lebih mudah mengatur kita. Seperti dicatat di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-20. Coba saudara buka Yehezkiel pasal 20 ayat 11. Yehezkiel pasal 20 ayat 11 dia katakan, "Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku. Dan manusia yang melakukannya akan masuk surga." Betul? Manusia yang melakukannya akan hidup, bukan masuk surga, saudara. Jadi segala ketetapan, segala aturan, baik itu ada di Alkitab maupun di pena inspirasi Roh Nubuat, itu untuk hidup, bukan masuk surga. Karena kalau kita ke surga itu adalah hak prerogatif Allah. Namun akan lebih mudah Dia menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk menuju kepada kekekalan itu. Jadi demikian cara kita belajar. Bukan untuk ke surga, kasih hilang itu dari pikiran. Kita melakukan kebenaran-kebenaran, kita mempelajari semua ini bukan untuk surga. Buat apa saudara ke surga? Yesus tidak ada di sana. Saya rindu ketemu Yesus, bukan surganya saya pikir. Makanya saya hilangkan surga dalam ingatan saya. Tapi saya lakukan ini karena cinta saya kepada Kristus. Makanya siang hari ini, saya buka tirai kedua dari pertentangan besar. Ada satu fokus yang itu sering kita lihat dan kita hidupkan malah, tetapi kalau kita tidak benar-benar memahami semua ini, di dalam kehidupan kita akan membentuk satu pemikiran mengenai pembenaran diri. Banyak, walaupun di kalangan Kristen, bagaimana supaya aku diselamatkan? Oh, kamu hidup seperti ini, dan dia lakukan. Jadi seperti orang muda yang kaya, dia lakukan, dan dia lakukan semuanya. Namun dia hilang dalam kebenarannya. Banyak orang hilang dalam kebenaran. Bukan hilang dalam kesalahan. Kalau hilang kesalahan biasa. Tapi hilang dalam kebenaran, itulah orang muda itu. Dan itu banyak di antara kita. Hilang dalam kebenaran. Mengapa? Dia perhitungkan kebenaran yang dilakukan untuk keselamatannya. Itu salah total.
Dan setan bermain dalam falsafah seperti itu. Tanpa kita sadari, dia permainkan kita. Makanya Yesus, dia katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa? Dia ajak kita bergantung penuh kepadanya. Jadi segala pembenaran-pembenaran yang dia lakukan untuk kita. Makanya dalam Efesus 2:8 dia katakan, tidak ada usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada sama sekali. Tirai kedua dari pertentangan besar. Dan ini mari kita datang kepada topik. Ini sub-sub tema yang akan saya bahas. Sabat dan sorga. Bukan sabat dan sorga. Tubuh dan bait suci, sabat dan sorga, pemberontakan dan misi kita. Ini 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita sangat memperhatikan sabat, tapi kita tidak perhatikan tubuh. Atau sebaliknya, perhatikan tubuh, sabat dia lupakan. Karena dia tidak pahami apa yang harus dia lakukan. Begitu datang kepada misi, dia pun tidak tahu mengapa dia jadi Advent. Mengapa kita jadi Kristen? Kita harus banyak berpikir. Kalau kita tidak sanggup memikirkan hal itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Kita akan tidak lebih dari seekor binatang yang sebentar hidup, sebentar mati. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Dia katakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini kalau dibaca, sakit hati saudara. Mengapa? Bahwa tubuh ini bukan milik kita lagi. Sekarang coba saudara pikir kalau saya ambil handphone saya dan saya otak-atik. Saya ambil handphone saudara tanpa seizin saudara, terus saya ambil itu, saya otak-atik semau saya. Pasti saudara akan berpikir saya ini seorang apa? Pencuri. Kalau ambil sesuatu tanpa izin, itu di otak-atik, itu pencuri. Coba perhatikan ayatnya. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita mau pergunakan tubuh ini, tanya dulu ke Tuhan. Tanya dulu ke Tuhan. Tuhan, saya mau makan, boleh nggak saya makan itu? Tuhan, saya mau berpakaian, boleh nggak saya berpakaian seperti itu? Tuhan, saya punya uang, boleh nggak saya gunain uang itu? Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, tanyakan ke dia. Karena kenapa? Kita tidak memiliki hak penuh lagi atas tubuh ini. Dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu menjadi alasan kita tidak memiliki hak sepenuhnya atas tubuh ini. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan harganya lunas dibayar. Sehingga kita perlu muliakan Allah dengan tubuh. Makanya kita gereja Advent ada larangan, jangan minum kopi, jangan minum teh, jangan minum apa semua yang, jangan merokok dan sebagainya. Itu bukan membatasi saudara, bukan membatasi kita. Kita memiliki kebebasan, apa saja kita suka makan, makan. Sandal pun kalau boleh dimakan, saya makan. Iya kan? Siapa yang larang saya? Saya punya kebebasan. Saya bisa makan sandal. Saya bisa makan apa saja yang saya makan. Tetapi ketika Tuhan katakan engkau telah dibeli, engkau bukan milik kamu sendiri. Nah, disinilah kita belajar untuk menghargai dia. Karena dia katakan
bayaran itu dengan harga darah. Dan yang paling utama juga, dia katakan Roh Kudus sudah tinggal dengan kamu. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Hargai kehadiratnya dengan memuliakan dia. Jadi tubuh ini yang sebagai bait Allah, dia hubungkan dengan kata bait. Bait, tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Bait atau Ka'bah harus suci dia. Perhatikan waktu di zaman bangsa Israel, kekudusan Ka'bah itu sangat diperhatikan. Apinya saja tidak boleh api sembarang. Ini api. Airnya saja nggak boleh air sembarang, saudara. Nggak boleh ambil air di parit atau di mana saja, tidak boleh. Semua jadi atur Tuhan, sedangkan rempah-rempah untuk kemenyan diatur Tuhan. Segala sesuatu teratur. Tidak semuanya sembarang diatur. Ini bait. Dan sebagaimana keteraturan dalam bait Allah itu, dia amarkan kita juga memiliki keteraturan yang sama atas tubuh kita sendiri. Bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Coba perhatikan keteraturan bangsa Israel. Lihat gambar bait Allah itu di zaman tabernakel di zaman Israel kuno. Sangat teratur. Dan perhatikan dia masuk mulai dari gerbang ini. Di depan gerbang ada mezbah korban bakaran. Di depannya ada kandil. Dan masuk di dalam ruangan Ka'bah. Di sebelah kirinya ada 7 kaki dian. Sebelah kanannya ada meja roti sajian. Dan di antara tirai, di depan tirai, ada mezbah ukupan. Di balik mezbah itu, saudara perhatikan, di antara tirai, ada tabut perjanjian yang ditutup dengan penutup pendamaian, dalam bahasa Ibraninya disebut dengan kaporet. Kalau diterjemahkan kaporet itu bukan penutup pendamaian. Kaporet itu adalah tempat meminta belas kasih ilahi. Itu arti kaporet kalau diterjemahkan secara bebas. Makanya orang Inggris diterjemahkan kaporet itu menjadi seat of mercy atau tahta belas kasih. Makanya kalau ada Day of Atonement atau hari pendamaian yang disebut dengan Yom Kippur. Dari kata kaporet, Kippur damai. Yom Kippur, hari pendamaian, hari meminta belas kasih. Itu artinya. Jadi ada penutup pendamaian. Coba perhatikan di sana. Sebenarnya semua itu bermakna. Semua menggambarkan Yesus. Karakter Yesus ada di setiap lambang-lambang itu. Mulai dari pintu masuk. Dia Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam mezbah bakaran, di mana pengorbanan itu terjadi. Kasih pengorbanan tanpa pamrih, itu melambangkan kasih Kristus yang tanpa pamrih. Baru itu kesucian dan murni, air di tengah-tengah itu. Dan juga di atas ada terang, Yesus sebagai terang. Dan juga yang berikut, ada roti meja sajian, melambangkan pemeliharaan. Aku adalah roti hidup. Dan juga persahabatan. Mengapa bersahabat? Karena ini lambang ini adalah doa. Bagaimana doa itu dinaikkan kepada Tuhan? Doa itu adalah ungkapan hubungan kita dengan Tuhan. Jadikanlah dia sebagai sahabatmu. Dan yang di belakang itu belas kasih dan adil. Di situ tahta itu berada, di situ 10 hukum itu berada, dan kasih keadilan bercium-ciuman di situ. Tidak dapat dipisahkan. Ini di dalam skema
Ka'bah untuk melambangkan Kristus. Skema yang sama ketika kita kembali ke ayat tadi. Skema yang sama ketika dia katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan perhatikan, kita menjadi pembawa damai karena untuk menghubungkan Yesus dengan orang lain, dia penghubung itu adalah gerbang itu sendiri. Makanya lambang yang sama digunakan, kita menjadi pembawa damai, kita harus memiliki kasih pengorbanan tanpa pamrih, karakter Kristus ditanamkan, hidup suci dan murni, terang, bersahabat, pemelihara, belas kasih, dan adil. Semua karakter ini adalah karakter Kristus yang harus ada di dalam kekristenan. Dan dengan karakter ini, itu kita dapat simpulkan, kita sebagai orang Kristen. Karena arti Kristen, pengikut Kristus. Dan dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan, kita harus memiliki karakter ini. Tetapi bagaimana mungkin tubuh yang berdosa ini memiliki keharusan seperti itu? Kembali ke dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15, Yesus katakan di sana. Yohanes pasal 15. Dia katakan, ayatnya yang kedua mulai. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk memperoleh semua itu, jangan menjadi usaha kita. Tetapi, saya bukan katakan usaha, tetapi dengan kata lain, memperoleh semua ini, yang kita lakukan hanya satu. Tinggal dalam Yesus. Mudah tinggal, saudara. Kalau hanya tinggal, gampang. Hanya keinginan daging kita aja yang membuat kita sulit. Tapi kalau hanya tinggal, gampang. Setiap hari saudara praktekkan ini. Berhubungan dengan Yesus, subuh bangun, berhubungan dengan Dia. Bercakap-cakap dengan Dia. Renungkan firman-Nya, merenungkan dan mempelajarinya. Dan bercakap dengan Dia. Dan minta Dia untuk mengawali pikiran dan hati. Di dalam Mazmur pasal 91. Coba perhatikan, Mazmur pasal 119. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 119. Ayatnya yang ke-11. Dia katakan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi sebenarnya mudah untuk tidak berdosa, tidak melanggar hukum Allah, untuk hidup memiliki keseluruhan di dalam falsafah kekristenan, falsafah Yesus, tujuan Yesus bagi kita. Kita hanya tinggal dan merenungkan Tuhan, karena merenungkan tita-titanya, merenungkan aturan-aturannya, merenungkan apa yang kita pelajari dengan Yesus di subuh hari. Sepanjang hari itu kita akan dikawali. Begitu lewat sepanjang hari, satu kali teman saya, dia curhat dengan saya mengenai firman, dan begitu lewat sepanjang hari, selesai kita menginjil, dia sudah doakan orang lain, saya juga sudah doakan orang lain, dan sore hari menjelang masuk matahari terbenam, saya dengan dia sharing. Selesai masuk matahari, saya tanya begini sama dia. Kamu sudah berbuat dosa atau tidak? Dan dia ketawa. Saya bilang, lihat, kalau pikiran kita disibukkan dengan Tuhan, dosa itu tidak mendapat tempat dalam hati. Kalau kita berusaha untuk tidak berdosa, malah kita akan buat dosa banyak. Kepenuhan ini hanya diperoleh dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Itu disebut tubuhmu adalah Ka'bah Allah, bait roh Allah ada di dalam kamu. Fungsikan Roh Kudus itu. Dan jaga tubuh ini. Dan berhubungan selalu dengan Dia, karena Dia katakan tubuh kita bukan tubuh kita lagi.
Bukan milik kita lagi tubuh ini, tapi milik Dia. Muliakan Dia dengan tubuhmu. Sekarang datang pada sesi yang kedua, Ka'bah dan sorga. Nanti sebentar saudara lihat hubungan semuanya ini. Datang kepada Ka'bah dan sorga. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9, ayat ini selalu kita baca. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi Allah. Di dalam bahasa Inggris dia bilang there remain therefore a rest to the people of God. Kata rest di dalam bahasa Yunani itu saya tulis di atas. Sabatismos. Dari kata sabat, berhenti, rest. Untuk memahami sabatismos, saudara perlu memahami cerita Israel keluar dari Mesir. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, dia menuntun mereka ke Kanaan. Benar kan? Dia menuntun mereka ke Kanaan. Secara rohani itu menyimbolkan, itu menjadi simbol, memberikan simbol akan sorga, sering kita katakan itu. Jadi Mesir adalah dunia yang berdosa, Kanaan sorgawi, sering kita dengar kata itu kan, Kanaan sorgawi. Tetapi coba perhatikan, sebenarnya di dalam konteks Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dia bawa ke Kanaan. Kanaan itu disebut Sabat. Coba saudara buka bersama saya dalam kitab Imamat pasal 26. Mari buka bersama saya dalam Imamat pasal 26. Bukan Imamat. Ayat 33. Iya benar. Saya pikir kitab Ulangan. Imamat pasal 26 ayat 33 dan 34. Dia bilang begini. Tetapi kamu akan kuserakkan. Saya mau kasih serak, berpencar. Perhatikan sebelum kita maju terus, perhatikan perikop di ayat pasal 26 ini, dia berbicara mengenai kutuk. Ini kutuk yang Tuhan mau turunkan kepada bangsa Israel. Kalau mereka tidak menurut. Dan dia katakan, kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhnya. Mengerti maksudnya? Jadi, selama orang Israel itu berontak kepada Tuhan, tanah itu tidak mengalami sabat. Maka kalau mereka berontak kepada Tuhan, tanah itu tidak mengalami sabat. Dan apa yang Tuhan buat, Tuhan serahkan mereka supaya tanah itu mengalami sabat. Jadi dengan kata lain, selama hubungan mereka baik dengan Tuhan, di tanah Kanaan, tanah itu disebut sabat. Rest. Makanya, untuk memahami sabatismos yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 tadi, rest itu dia merujuk kepada sorga itu sendiri, karena lambang perlambaan sorga itu sama dengan apa yang digambarkan Tuhan mengenai tanah Kanaan. Engkau akan ditarik dari tanah perbudakan kepada rest, sabat. Kita akan ditarik dari perbudakan dosa dunia ini kepada rest, sorga itu. Jadi dengan kata lain, sorga itu, kalau kita mau secara falsafahnya, kita dapat katakan sorga itu sebagai tanah perhentian, tanah sabat, rest. Itu sorga itu.
Jadi bahasa lain dari sorga adalah sabatismos. Bahasa lain dari sorga, sabatismos. Makanya tidak heran Ellen G. White juga dalam pena inspirasi dia katakan begini. Di dalam buku tulisan permulaan, kita akan mengalami perjalanan kita ke sorga selama 7 hari. Dan kita akan bersabat bersama-sama. Di mana sabat itu? Di sorga. Itulah sabatnya. Jadi kata lain dari sorga adalah sabat. Rest. Sabatismos. Itu dia. Jadi apa hubungan sorga dengan sabat? Sorga itulah sabat. Sorga itulah Kanaan. Dialah tempat di mana kita akan berhenti. Dan perhatikan dalam Ibrani pasal 8 ayat 5 dia bilang, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayang dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang beritahukan kepada. Ini cerita mengenai Ka'bah. Jadi, waktu Tuhan turunkan Ka'bah, temporary, di dunia, dia bilang itu menggambarkan apa yang ada di atas. Jadi segala aturan yang ada di situ menggambarkan apa yang ada di atas. Sorga itu sendiri. Karakter sorga. Apa yang ada dalam aturan-aturan Taurat yang diberikan sehubungan dengan Ka'bah, itu menggambarkan falsafah sorga itu sendiri. Hampir di orang Israel ada tahun-tahun sabat, ada bulan-bulan, upacara-upacara yang mereka lakukan juga itu adalah sabat-sabatnya. Jadi ada tahun sabat, Yobel, Day of Atonement, Atonement Day, itu sabat juga disebut. Sama juga dengan sabat hari ke-7. Hanya sabat hari ke-7 dipisahkan dari sabat-sabat itu. Tapi intinya Tuhan dia mau menyatakan bahwa engkau sekarang mengalami sabat dulu. Selama engkau berhubungan dengan Tuhan, itulah sabatmu. Itulah sabat. Jadi gambaran yang ada di sorga, yang ada di bumi, itu adalah gambaran dari apa yang ada di sorga. Sabatismos. Jadi jangan heran saudara, kalau hari sabat yang Tuhan berikan itu, ibarat satu pizza, one slice untuk taste. Jadi ada satu potong untuk kamu rasa. Engkau akan nikmati sorga itu selama engkau di bumi. Kalau engkau kuduskan sabat itu, dan kata firman Tuhan, engkau menyebutnya sebagai hari kenikmatan. Kita sementara merasakan sabat itu. Dan lebih unik lagi ketika Yesus katakan, rombak Ka'bah ini dalam 3 hari aku membangun. Dia merujuk kepada dirinya sebagai Ka'bah. Dan dia merujuk dirinya sebagai sorga itu. Mengapa? Kita kembali kepada poin tadi. Ingat yang di sabat yang di sini. Ini karakter. Makanya waktu Yesus rujuk kepada dirinya, dia merujuk kepada karakter. Jangan heran waktu murid-murid bertanya kepada Yesus. Tuhan. Mereka tanya kepada Yesus. Tuhan, bagaimana kerajaan surga itu? Dia tidak menjelaskan bangunannya, saudara. Tapi dia jelaskan mengenai karakter dari surga itu. Oh, kerajaan surga itu sama seperti 4 benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh. Dia menceritakan karakter. Dia tidak menceritakan surga. Dan ketika dia menceritakan karakter, dia merujuk kepada dirinya sebagai contoh karakter itu. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan dicocokkan dengan warna surga itu. Karena surga itu adalah rest. Saudara akan kacau pikiran, tidak akan ada damai sejahtera kalau saudara lakukan kesalahan. Coba saudara buat kesalahan, mencuri, atau bunuh orang, menyakiti orang lain, di mana restnya? Tidak ada. Yang akan saudara alami itu sesuatu yang mengacaukan. Dan saudara tidak akan mengalami sabat itu. Tidak akan saudara alami itu.
Selama karakter kita berlawanan dengan karakter ilahi, kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera itu. Karena itu yang Yesus katakan, aku akan meninggalkan kepadamu, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mengapa? Karena itu janjinya. Aku berikan damai sejahtera. Karena itu falsafahnya antara sabat, antara sorga dan tubuh memiliki kesatuan karakter yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah kesatuan karakter yang tidak dapat dipisahkan. Falsafahnya sama. Makanya saya secara pribadi begitu saya belajar ini, saya bangga menjadi orang Advent. Mengapa? Hanya orang Advent yang atur-atur makanan. Cara berpakaian, semuanya diatur. Semuanya diatur. Cara hidup, semuanya diatur. Ada sabat, ada doktrin Ka'bah, dan ada cerita sorgawi. Jadi ini menjadi kesatuan karakter yang tidak dapat kita pisahkan. Jadi bersyukur kita dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam gereja ini. Sekarang, ketika Lucifer, peristiwa kejatuhan Lucifer di sorga, sekarang kita pahami benar-benar bahwa sorga adalah sabat, dan tubuhmu juga menceritakan sabat itu karena memiliki karakter Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Sorga sebagai sabat, tubuhmu juga yang akan dicocokkan dengan karakter sabat itu, dengan sorga itu. Makanya tidak heran, coba perhatikan kata Alkitab sehubungan dengan dosa Lucifer. Saya ambil bahasa Inggrisnya, saudara. Jadi waktu, saya minta maaf ini. Iya. Lihat bagaimana dosa ini masuk. Nanti sebentar saya akan kasih ayatnya yang sehubungan dengan diri tubuhnya itu sebagai Ka'bah Allah. Tapi perhatikan di sini di dalam Yeskel pasal 28 ayat 14 sampai 17. Bagaimana dosa itu masuk? Dia katakan begini. Thou art the anointed cherub that covered. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang berjaga. And I have set thee so. Dan aku sudah tempatkan engkau demikian. Thou wast upon the holy mountain of God. Engkau berada di gunung Allah. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Dan engkau berjalan-jalan, naik turun di tengah-tengah batu yang berapi. Kalau di bahasa Indonesia ditekankan batu-batu yang bercahaya-cahaya. Stones of fire bukan menceritakan cahaya. Mengapa? Coba kita buka makna api dalam kitab Kidung Agung. Mari kita buka makna api. Apa arti api dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8 mulai ayat 6. Dia bilang begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Apa yang menjadi nyala api Tuhan? Apa yang menjadi api dalam konteks ini? Cinta, kasih. Jadi secara simbolik, metafora yang digunakan firman Tuhan untuk menjelaskan mengenai kasih, dia gunakan metafora api. Tidak heran waktu hujan hari Pentakosta, Roh Kudus
digambarkan seperti lidah-lidah api. Karena dia ingin menyatakan cintanya. Jadi dengan kata lain, Lucifer tadinya dia berjalan-jalan di tengah-tengah kemuliaan Allah. Dia memahami cinta Allah dengan dahsyat. Stones of Fire adalah gambaran metafora untuk menyatakan kasih Allah itu. Itulah mengapa pun Tuhan waktu turun di Sinai dengan api yang menyala-nyala. Waktu dia nampak kepada Musa di belukar yang berapi. Metafora ini sudah digambarkan Tuhan dan dia memang kemuliaannya demikian. Saudara tidak heran, jangan heran kalau di dalam sorga juga. Sorga itu adalah api. Yesaya pasal 33 ayat 14 dan 15. Ini terjadi percakapan antara orang berdosa. Orang-orang berdosa ini dia bercakap-cakap di Sion. Yesaya 33 ayat 14. Mereka bercakapnya seperti ini. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapa di antara kita yang dapat tinggal di perapian abadi ini? Di mana mereka bercakap-cakap? Di Sion, sorga. Dan dia lanjut, siapa yang bisa bertahan di api itu? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, menolak hutnu hasilku. Intinya di sana, orang-orang benar. Jadi Lucifer, dia adalah kerub yang menjaga kasih Allah. Dia mengenal persis kasih Allah. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Engkau sempurna pada saat engkau diciptakan. Till iniquity was found in thee. Sampai kesalahan itu ditemukan dalam engkau. By the multitude of the merchandise. Melalui banyaknya perdaganganmu. Ini juga berdagangan ini metafora yang lain. Arti perdagangan ini adalah penyembahan. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 13, pasal 13, tidak ada orang yang dapat menjual dan membeli kecuali menerima tanda itu tidak dapat diterjemahkan secara harafiah. Tetapi dia menggunakan bahasa perlambangan, metafora-metafora seperti ini. Jadi kalau tidak dapat jual beli, artinya tidak dapat melakukan penyembahan, kecuali menerima tanda itu. Tanda yang mana? Tanda binatang. Jadi siapa yang tidak menerima tanda binatang, saudara tidak bisa menyembah Allah. Gereja saudara harus ditutup. Jadi bahasa merchandise adalah gambaran metafora untuk menerangkan penyembahan. Jadi dengan kata lain, dengan banyaknya penyembahan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. They have filled the midst of thee with violence. Jadi Lucifer menarik penyembahan itu kepada dirinya sendiri. And thou hast sinned, dan engkau sudah berdosa. Ketika menarik penyembahan itu kepada dirinya, dia berdosa. Of thee with violence and thou hast sinned. Minta maaf. Ada interrupt? Oke. Saya lanjut. Minta maaf. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, all covering cherub, from the midst of the stones of fire. Untuk itu, aku akan melemparkan engkau keluar dari gunung Tuhan, dan akan menghancurkan engkau, oh kerub yang berjaga, dari tengah-tengah api kasih itu, tengah-tengah batu kasih itu. Saya terjemahkan metaforanya langsung. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Hatimu terangkat tinggi oleh karena kecantikanmu. Thou hast corrupted thy wisdom. Engkau sudah curang di dalam hikmatmu. By reason of thy brightness. Dengan akal yang hebatmu itu. I will cast thee to the ground. Dan aku akan lemparkan engkau sampai kepada tanah. I will lay thee before kings. Aku akan lemparkan engkau, baringkan engkau di hadapan raja-raja.
hadapan raja-raja, that they may behold thee, sehingga mereka akan menatapi engkau, mempermalukan. Jadi, coba perhatikan ini. Cerita Lucifer, sebelum saya datang kepada inti-inti yang lain. Lucifer adalah kerub yang berjaga. Inilah kerub itu. Di dalam tabut perjanjian, ini bukan maksud di dalam tabut perjanjian ada 10 hukum Allah. Tabut perjanjian itu ditutup oleh penutup pendamaian yang disebut dengan seat of mercy atau kaporet atau tempat meminta belas kasih ilahi. Sebenarnya waktu Tuhan cetak ini, Lucifer mengingat ini adalah pekerjaannya. Namun Tuhan cetak ini sebagai simbol untuk menyatakan bagaimana sistem sorgawi itu. Bahwa 10 hukum itu dilindungi oleh 2 kerub. Fondasi karakter Allah. Fondasi Allah itu, karakter Allah itu sendiri. Dilindungi oleh 2 kerub yang berjaga. Dan salah satu kerub itu, tadinya sebenarnya Lucifer, itu pekerjaannya, itu kantornya. Makanya waktu saya perhatikan nih, saya pikir bukan main Lucifer ada lihat ini. Rancangan yang Tuhan buat, dia mengingat pekerjaannya. Kerub yang berjaga, anointed, yang diurapi. Dia menjaga hukum Allah itu. Jadi saudara bayangkan, tempat di mana dia berdiri, di mana Lucifer berjaga, adalah tempat meminta belas kasih ilahi. Tapi herannya, dia sendiri tidak dapat memperoleh kasih ilahi itu. Ini ibarat sebagai seekor burung yang mati di tengah gandum. Seekor burung mati di tengah padi. Mati apa? Mati kelaparan. Orang mati kelaparan, burung mati kelaparan di tengah padi. Lucifer itu. Dia bertahta di tahta kasih karunia. Tempat meminta belas kasih ilahi. Tetapi di tahta itu dia malah jatuh. Di tahta itu malah dia jatuh. Dia itu adalah diurapi. Kalau di dalam Keluaran 40 ayat 9, 13 ayat 15, saudara baca sendiri di sana. Arti pengurapan itu adalah tanggung jawab. Adalah tanggung jawab. Jadi orang-orang yang pernah mengalami pengurapan, saudara harus bertanggung jawab. Karena tanggung jawab yang suci yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama dengan kerub. Di Eden waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Eden langsung diberikan kerub. Jadi Tuhan langsung letakkan kerub di sana. Artinya seorang malaikat yang berjaga, itu kerub. Dan pekerjaannya untuk menjaga Taman Eden. Kalau Lucifer, dia juga kerub. Fungsinya menjaga karakter ilahi. Menjaga karakter itu. Nah, perhatikan bagaimana dia masuk. Kita langsung aja ini. Dalam Yeskiel pasal 28 ayat 18, tadi ayat 17. Sekarang 18, perhatikan dia bilang, Thou hast defiled thy sanctuaries. Kalau bahasa Indonesia, dia taruh engkau melanggar kekudusan. Tapi saya senang dengan bahasa Inggrisnya, jelas. Thou hast defiled thy sanctuaries. Engkau sudah melanggar thy sanctuaries. Ka'bah tubuh. Jadi orang yang melanggar hukum tubuh, kita tidak bergantung kepada Tuhan, melanggar hukum kesehatan, sanctuaries. Di pandangan Tuhan, itu dosa. Karena itu yang dilakukan Lucifer. Ketika dia menarik by multitude of thine iniquities, by the iniquity of the traffic. Dia perbanyak semuanya ini. Dijelaskan tadi di ayat 17. Yeskiel 28. Diperbanyak penyembahan. Dia mau menarik penyembahan itu bagi dirinya sendiri. Dan dia sementara defile sanctuaries. Orang yang coba untuk mencari kehormatan diri, dia sementara defile sanctuary.
Ingat tadi di dalam kitab Roma. Tubuhmu bukan Korintus. Tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Dan tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri. Gunakan tubuh ini untuk kemuliaan dan hormat bagi Kristus. Bagi Tuhan. Kejatuhan Lucifer karena dia tidak memperhatikan sanctuaries. Ka'bah. Tubuhnya. Dia mencari kehormatan untuk diri. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Kata Lucifer diterjemahkan menjadi bintang timur. Dan perhatikan dia katakan di sana ayat 13, for thou hast said in the heart, I will ascend into heaven. Dan engkau sudah berkata di dalam hatimu, aku akan terbang ke sorga, naik ke langit, naik ke ketinggian sorga. I will exalt my throne above the stars. Dan aku akan naikkan, tinggikan, muliakan tahta di atas para bintang. Bintang-bintang Tuhan. Metafora bintang ini adalah pengabar-pengabar Injil, Evangelion. Jadi saudara, ingat Nyonya White tulis, semua orang yang akan ke surga mereka punya bintang. Banyak orang mengerti bintang itu hanya sekedar menjadi saudara ada menobatkan orang lain. Itu bintang. Salah. Yang dimaksudkan dengan metafora, gambar, perlambangan bintang, artinya saudara sudah bisa memuridkan yang lain dan murid itu sudah menjadi guru. Itu arti bintang. Jadi evangelion. Karena ini yang digunakan metafora yang digambarkan dalam kitab Yesaya. Dia ingin menguasai para malaikat. Malaikat dalam bahasa Ibrani malak, bahasa Yunani evangelion, yang diterjemahkan sebagai pembawa kabar keselamatan, pembawa kabar baik. Dan semua pembawa kabar baik ini mau dia kuasai. Dan perhatikan dia lanjut. I will sit also upon the mount of the congregation. Congregation itu jemaat. Saya akan duduk di atas gunung jemaat. Ternyata di sorga ada jemaat. Duduk jemaat. Dia ingin memimpin jemaat. Wah, hebat sekali Lucifer. Cita-citanya tinggi. Tetapi masalahnya satu. Kalau memimpin jemaat ya tidak masalah. Tetapi memimpin jemaat untuk menarik penghormatan bagi diri sendiri. Ini masalah. Dan ada satu hal yang unik yang ingin saya tekankan di sini. Kata congregation dalam bahasa Ibrani, I will sit also upon the mount of the congregation. Bahasa ini, upon the mount of the congregation, dalam bahasa Ibrani disebut dengan harmohat. Harmohat, yang diterjemahkan dengan mount of congregation. Bukit umat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Harmagedon. Jadi dengan kata lain, Lucifer, dia ingin menguasai sabatismos, menarik penghormatannya untuk sabatismos. Saudara bisa kena lihat dia punya falsafanya ya. Sabatismos res, dan di dalam res itu ada karakter Allah, tubuh kita ada karakter Allah. Dan itulah mengapa dia katakan surga juga itu adalah Ka'bah, tubuh kita juga adalah Ka'bah. Sabatismos. Lucifer ambil dua bagian ini. Dia mau menarik semua bagi dirinya sendiri. Dia menguasai congregation, harmohat, dan menguasai umat, stars, pembawa kabar untuk dirinya sendiri. Cerita yang sama dia lanjutkan ke bumi. Makanya cerita di dalam kitab Wahyu ketika terjadi perang Harmagedon, itu harmohat. Artinya perang ini di mana Lucifer dalam usahanya terakhir untuk menarik semua kepada penyembahannya. Kepada dirinya dalam penyembahan. Makanya perang Harmagedon adalah peperangan masalah penyembahan. Makanya jangan heran kalau akan ada penyembahan yang salah dengan penyembahan yang benar.
Dan penyembahan yang benar sehubungan dengan falsafah itu sendiri, sabatismos, sorga. Demikian yang akan ditarik Lucifer untuk melawan sorga itu kepada hari yang lain. Karena dia juga memiliki sabat yang sama. Sabat yang lain, bukan sabat yang sama. Sabat yang lain. Ini yang dia akan lakukan. Dan perhatikan di ayat 14 dalam kitab Yesaya, I will ascend above the heights of the clouds. Dan saya akan naik mengatasi ketinggian awan-awan. I will be like the most high. Aku akan menjadi sama seperti yang maha tinggi. Perhatikan bahasa sama seperti maha tinggi. Dengan kata lain, secara tidak langsung dia katakan, tanpa Allah, saya bisa jadi serupa dengan Allah. Allah baik. Tanpa Allah, saya bisa jadi baik. Allah pengasih. Tanpa Allah, saya bisa jadi pengasih. Saudara perhatikan, paham Lucifer? Maksud catatan firman Tuhan ini? Tanpa Allah, saya bisa menjadi seperti Allah. Allah yang baik, saya bisa jadi. Tanpa Allah, saya bisa jadi baik. Tanpa Allah, saya bisa jadi pengasih. Tanpa Allah, saya bisa... Ini yang kita sebut di dalam teologi yang disebut dengan bahasanya self-righteousness. Pembenaran diri. Bahwa dia dapat lakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Makanya untuk melawan doktrin ini, Yesus dengan rendah hati dia katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dia ingin tanamkan kepada kita umatnya yang dia cintai. Yang dia cintai. Supaya kita tidak memiliki hati seperti Lucifer. Karena kejatuhan Lucifer, dia memiliki roh yang seperti itu. Roh membenarkan diri sendiri. Ya benar, dia memiliki kebenaran. Waktu dia di surga, dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran. Dia suci. Dia kudus. Dia hidup dalam kebenaran. Namun dia hilang di dalam kebenaran. Ketika dia menarik kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Demikian orang muda yang kaya raya. Dia pun hilang dalam kebenaran. Ketika dia benarkan kebenarannya itu sebagai kebenarannya sendiri. Dan Yesus ajak untuk bergantung kepada Yesus dan dia tolak. Jangan pernah perhitungkan kebenaran itu. Izinkan Tuhan yang menghitung. Dan kita hanya bergantung dengan rendah hati. Di bawah kaki Yesus. Mencintai dia dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, raga, dengan segenap dimensi hidupmu. Pertanyaan berikut, adakah pengampunan bagi Lucifer? Ada. Yesus katakan kepada Paul Petrus. Petrus bertanya, Yesus, sampai berapa kali aku mengampuni saudara? Kalau dia berbuat dosa. Prinsip yang sama Tuhan berikan kepada Lucifer. Sampai 70 kali 7. 70 kali 7, ini bukan berarti tidak terbatas. 70 kali 7 artinya extended mercy. Atau belas kasih yang diperpanjang. Bukan tidak ada batas. Tapi belas kasihnya diperpanjang. Perhatikan waktu di dalam kitab Daniel, berapa masa Israel diberikan kesempatan? 70 kali 7 minggu. Sesudah itu, hak mereka dicabut. Prinsip yang sama yang Tuhan lakukan. Makanya prinsip ini Lucifer mengerti. Ini yang disebut extended mercy. Belas kasih itu diperpanjang. Untuk melihat di mana orang ini akan capai titik dosa. Di mana dosanya tidak dapat diampuni. Bukan tidak dapat, Tuhan bisa ampuni saja. Tapi masalahnya, roh keinginan untuk diampuni sudah tidak ada. Karena dosa itu sudah matang. Dan ini paling berbahaya. Ini yang Yesus jelaskan, dia katakan, apabila orang buta menuntun orang buta. Apabila terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya saudara tidak dapat melihat terang setitik pun. Kebenaran itu tidak dapat saudara lihat. Itu karena mengapa? Kita melatih di pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita melatih di pikiran kita dengan hal-hal yang negatif,
kita tidak akan sanggup memiliki kuasa untuk melihat hal-hal yang benar, yang positif. Belajar untuk berpikir positif. Belajar untuk mencari-cari kebenaran. Dan merendahkan diri kepada Yesus untuk mempertemukan kebenaran-kebenaran itu. Kemana setan dibuang? Tadi sudah dikatakan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, ia dilemparkan ke bumi. Sama dengan Yeskiel pasal 28 ayat 17. Dia dilemparkan ke bumi. Namun dalam kitab Petrus, dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebelum saya lanjut, untuk host saya boleh bertanya, sampai berapa lama waktu saya diberikan? Tinggal berapa menit ini? Tinggal sampai 15.15, Mas. 2.15 di sana. Sampai 2.15. Oke, tinggal 10 menit. Ya. Saya percepat ya. Ya. Dilemparkan ke neraka. Kata neraka dalam bahasa Yunani, Tartarosas, itu yang dicatat dalam kitab 2 Petrus tadi. Tartaro, atau Tartarosas. Jadi arti Tartaro, void, kosong atau abis. Ingat, waktu setan dibuang dari sorga, dia dibuang ke tempat yang kosong, yang tidak berbentuk. Abis artinya, atau Hades, sesuatu yang tidak berbentuk dan kosong. Waktu dia dibuang ke sorga di tempat yang tidak berbentuk dan kosong, dia bingung, kenapa saya ada di sini? Di mana tempatnya? Ingat, di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk dan kosong. Di situ dia dibuang sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi ungkapan ini, ke bumi kau kulempar, tidak ada salahnya. Kata neraka pun tidak ada salahnya. Karena bukan neraka api yang dimaksudkan. Itu adalah tempat yang tidak berbentuk dan kosong. Sebenarnya dia sudah dilemparkan ke tempat belum berbentuk dan kosong. Karena dia melanggar di surga dan dia mulai belajar. Mengapa saya dilemparkan ke sini? Dia bertanya-tanya, mengapa saya dilemparkan di sini? Tuhan katakan begini, kalau ada saksi jahat menggugat engkau, bawa dia kepada orang ketiga. Ini ayatnya. Di sorga terbagi dua, kepada Allah dan kepada setan. Kemana Tuhan akan bawa perkara ini? Kepada bumi. Makanya bumi diciptakan sesudah pemberontak, ketika setan berontak. Ketika setan dibuang, bumi diciptakan. Karena ke bumi ini dia akan diserahkan. Kita akan mengadili setan. Itulah mengapa dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dia bilang, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Lucifer pahami itu. Waktu dia lihat, Tuhan menciptakan manusia. Karena ini maksud saya dibuang ke sini. Yang dia lakukan adalah hancurkan manusia. Makanya Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Apa fungsi tahta dalam kerajaan? Menghakimi. Jadi kita akan menghakimi setan. Karena itu tugas kita, karena dia menuduh Allah. Allah Bapa sementara saat ini, sementara menjadi tersangka. Siapa yang menuduh dia? Setan, sang penuduh. Allah sebagai yang tersangka. Dan kita akan jadikan hakim. Itu yang dikatakan Korintus tadi. Menghakimi malaikat-malaikat. Dalam buku Bible Commentary, buku The Truth of Angels saya baca, tapi ada juga ada juga di Bible Commentary sama. Dia bilang Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan. Sesudah pengujian dan cobaan, keluarga manusia akan menjadi satu dengan keluarga surga. Adalah tujuan Tuhan untuk mengisi surga itu dengan keluarga manusia. Kedudukan yang dibuat di surga, di mana setan dan para malaikatnya jatuh, akan diisi oleh orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan gantikan posisi dia. Ingat, waktu sepertiga setan dibuang, tidak ada Tuhan menciptakan malaikat yang baru. Tempat itu kosong. Mengapa? Ingat Yesus katakan untuk menjawab pertanyaan orang Farisi, sehubungan dengan perkawinan. Yesus jawab, tidakkah kamu baca bahwa engkau akan jadi sama seperti para malaikat? Karena tempat itu dipersiapkan untuk kita. Amin. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, muliakanlah Allah dengan tubuh.
The great controversy ini sementara berlangsung dalam kehidupan. Dan saudara perhatikan bagaimana skenario ini berjalan. Kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Jangan memandang kepada diri kita lagi. Segala kebenaran kita lakukan itu di dalam kitab Yeskiel pasal 20 ayat 11. Itu semua untuk kamu hidup di bumi. Supaya aman. Tidak sakit-sakitan, ikuti reformasi kesehatan. Supaya tidak supaya aman, tidak ada masalah, jangan menceritakan keburukan orang lain. Itu kan semua aturan. Jangan membunuh, jangan mencuri. Semua itu supaya kita hidup aman di bumi. Bukan supaya masuk surga, saudara. Tidak, Tuhan tidak catat seperti itu. Supaya ketika kita aman di bumi, damai sejahtera, itu ada dengan kita, tubuh kita menjadi sanctuary, Roh Allah ada tinggal dalam kita, untuk dapat dicocokkan dengan surga itu sendiri. Dan sementara kita menanti sorga itu, sahabat demi sahabat diberikan kepada kita. Supaya kita memiliki rasa kecapan sorga itu setiap pekan. Kita capek dari pekerjaan, kita datang kepada sahabat. Kita lelah dari beban, kita datang kepada istirahat. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Penjelasannya pendeta. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang saya salah tangkap dari penjelasan tadi. Mungkin boleh pendeta klarifikasi. Jadi tadi yang saya dengar adalah pada saat pendeta katakan mengenai bintang yang ada di mahkota itu bukanlah jiwa, tetapi mengenai pemuritannya. Dan pendeta sampai mengutip kalau berdasarkan Ellen White itu jiwa, tapi pendeta sampai bilang itu salah. Kira-kira ada yang saya salah mengerti nggak? Atau penjelasan lebih jauh terkait komentar Roh Nubuat mengenai bintang itu adalah pemuritan? Mungkin itu aja. Saya bukan bilang, iya, terima kasih untuk koreksinya. Masa saya bilang Ellen White salah? Tidak. Saya hanya memperjelas maksudnya. Jadi yang dimaksud jiwa, jangan kita hanya batasi sampai, oh, yang penting saya sudah baptis orang, selesai, saya sudah dapat bintang. Tidak sampai situ. Kita harus buat orang itu menjadi pemurid. Jadi pembawa kabar seperti kita. Itu maksud jiwa. Bisa tangkap. Terima kasih. Kalau nak ditanya, semua itu nanti pulang sesat. Berarti artinya kita bisa tarik lebih jauh dari bukan hanya sekedar jiwa, tetapi bagaimana jiwa itu bisa mendapatkan jiwa juga ya. Tepat. Itu dia. Bisa memenangkan orang lain. Itu arti bintang. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Sama-sama. Kalau ada yang keliru-keliru boleh kasih tahu karena ya namanya saya manusia. Pertanyaan yang menarik ya. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada waktu. Dipersilahkan. Semoga sudah jelas, tinggal dihidupkan saja. Kita masih ada waktu ini sampai 15 sekitar 5 menit lagi boleh. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan ini Pastor di chat. How far we will reach the end of time? Berapa jauh kita akan capai itu akhir? Konteksnya di mana ini pertanyaannya? Coba diperjelas. Can you make it clear what the question? In which context do you mean? Ya, kepada saudari Lin, bisa mungkin diperjelas lagi pertanyaannya?
dengan melihat keadaan dunia sekarang? Jadi dengan kata lain, sampai berapa lama? Lamanya saya tidak tahu. Akhir dari dunia saya tidak bisa tahu. Tetapi Tuhan hanya melatih kita untuk menanti. Sebenarnya secara pribadi, ini saya pribadi saja ya, saya berpikir malah kita akan makin repot kalau kita coba berpikir apa yang akan jadi. Ingat prinsip Alkitab, dia katakan begini. Belajarlah untuk mengucap syukur hari ini, karena hari esok tidak ada sebenarnya. Kalau saya mau terangkan langsung, hari esok tidak pernah datang. Kita belajar nubuatan mengenai apa yang akan datang, jangan kita berfokus kepada apa yang akan datangnya. Tetapi berfokus untuk hari ini, apakah saya siap kalau Tuhan datang sebentar? Atau datang detik ini? Itu menjadi fokus kita. Kalau kapan itu akhir dari segala sesuatu, itu adalah rahasia Allah. Kita belajar kitab Wahyu untuk mempelajari peristiwa eskatologi. Peristiwa-peristiwa, pengetahuan-pengetahuan yang akan jadi di masa datang. Jangan kita sibukkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Makanya banyak orang yang sudah buru-buru, mereka sudah meninggalkan kota, mereka sudah meninggalkan sanak saudara, jual segala macam, dan lari ke gunung-gunung, mungkin saya tidak tahu ya. Karena mengapa? Mereka terlalu khawatir akan masa depan. Mereka khawatir akan hari esok. Sementara Yesus sudah tanamkan, jangan pernah khawatir akan hari esok. Burung-burung saja diberi makan. Jangan pikirkan hari esok. Malah dalam kitab Yakobus juga katakan, jangan engkau mengatakan aku akan ke kota anu besok. Jangan pernah pikir hari esok. Ini yang kita sebut dengan teologi hari ini. Nyonya White saja tulis, dia katakan Yesus itu tidak punya masa depan. Baca itu dalam buku Ministry of Healing. Dia bilang di sana, Yesus tidak punya masa depan. Karena masa depannya dia gantungkan kepada Bapaknya. Jadi selama kita memikirkan hari esok, kita akan rusak. Kita akan rusak. Kita tahu, takut, kapan undang-undang hari Minggu? Oh, sudah dekat. Ini kan kita berpikir hari besok. Tapi coba kita latih diri kita untuk bersyukur hari ini. Dengan hubungan kita dengan Tuhan dipererat. Apabila kita selesai hari ini, ada satu perumpamaan, saya mau bawa di sini. Pastor Goya, pernah kenal nama Pavel Goya? Dia adalah editor kita di General Conference. Ini ceritanya waktu dia masa kecil. Satu kali ada tukang es krim, dia jual es krim, dia teriak begini, es krim, beli satu hari ini, besok dapat 2. Cepat-cepat Pastor Goya beli 1. Besoknya lewat lagi dia, es krim, beli satu hari ini, besok dapat 2. Dia bilang, Pak, kemarin saya sudah beli 1, sekarang saya minta 2. Tidak, kamu beli hari ini, besok dapat 2. Dia beli lagi. Es krim, besoknya datang lagi. Beli hari ini, besok dapat 2. Dia datang, Pak, saya sudah beli 2 kali, berarti saya dapat 4. Dan Bapak ini terangkan kepada dia, anakku, beli hari ini, besok dapat 2. Hari esok tidak pernah datang. Hari ini adalah hari ini. Kamu harus beli hari ini. Demikian falsafah yang sama. Di dalam kitab Alkitab Tuhan ajarkan demikian. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Bersyukur untuk hari ini. Jangan khawatir akan hari esok. Dan dia katakan, dapatkah orang menambahkan satu hasta dalam hidupnya karena kekhawatiran? Artinya saudara pikir hari esok, saudara memperpendek umur. Di dalam buku Maranatha dia katakan nanti ada orang-orang begitu datang masalah ketika satu gerakan yang akan digerakkan oleh kaum buruh, serikat buruh. Karena serikat buruh akan mendorong undang-undang hari Minggu. Ketika dia berjalan di tengah kota, kota akan di-stuck. Umat-umat, banyak orang-orang yang akan tinggal di kota, mereka akan stok barang karena perekonomian akan sangat mendampak. Dan mereka stok, dan Nyonya White tulis dalam buku Maranatha. Barang-barang yang mereka tampung, makanan-makanan yang mereka stok, berulat.
Karena itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan hari ini. Kerjakanlah dengan segenap hatimu apa yang dijumpai tanganmu hari ini. Bukan hari esok. Makanya banyak orang stres karena pikir hari besok. Makan apa saya besok ya? Mau pakai apa besok ya? Saya harus buat apa hari ini supaya besok saya bisa ini ya? Nyonya White saja dalam buku Penata Layanan dia katakan, untuk masalah mengatur keuangan, tabung itu untuk mengalami masa kesulitan nanti kalau itu terjadi. Dia tidak mengajak kita memikirkan hari esok. Karena kesulitan itu bisa datang sebentar, bukan besok. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah penaburan yang kita buat untuk dituai hari esok kalau dia datang. Makanya belajarlah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Minta maaf kalau saya sedikit lebih jauh di dalam pertanyaan yang diberikan tadi, karena pertanyaannya bagaimana endingnya time, saya tidak berusaha untuk menjelaskan hal itu, tapi pertanyaannya sudah saya jawab dari pertama. Saya tidak tahu kapan akhirnya, karena itu hak prerogatif Allah. Namun saya ingin ajarkan kita semua di sini supaya kita belajar untuk lebih berpusat kepada hari ini. Saya jelaskan lebih ini lagi mengenai extended mercy, karena konsep yang kita tahu mengenai dosa itu sendiri, mengenai kasih karunia, sama dengan cerita Ayub, di mana cerita Ayub orang dipayungi oleh berkat, dipayungi oleh payung berkat, dan ketika manusia tidak bisa lagi berbuat hal yang baik, payung berkat itu akan dicabut Allah dari rangkai kehidupan. Nah, boleh jelaskan itu saya lebih luas sekali, hal yang baru kita tuh mengenai karunia yang diperpanjang. Bagaimana karunia yang ada yang bisa jelaskan lagi yang lebih itu? Saya tidak bisa dengar baik tadi. Memang Raisa boleh kasih mungkin memang Raisa dengar. Kita cuma dengar tadi Pastor boleh jelaskan tentang extended mercy, kata extended mercy. Sorry Kak Jun, tapi kita kurang mengerti yang cerita Kak Jun bilang soal payung gitu. Iya. Extended mercy maksudnya apa? Di mana masalah? Mungkin untuk memperjelas konsep, Pastor. Oke, iya benar. Konsep extended mercy bagaimana begitu ya? Oh, iya. Extended mercy, jadi itu belas kasihnya diperpanjang. Jadi model begini, ketika kita punya dosa, ya kan, obat dosa cuma satu. Obatnya hanya mengaku, selesai. Iya kan? Obat dosa hanya satu, mengaku. Adam dan Hawa kalau mereka mengaku dari Eden tidak perlu ada kematian Yesus. Masalahnya kan mereka tidak mengaku. Yang ada mereka tuduh menuduh. Yang akhirnya tuduh menuduh itu kembali kepada Tuhan. Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Nah, ular mau bilang kemana? Ya ke Tuhan, siapa suruh kamu ciptakan saya? Iya kan? Nah, sebenarnya dosa itu hanya sampai pada pengakuan. Selesai. Dan ingat, ini kadar dosa, sifat dosa. Ini yang Rasul Paulus jelaskan mengenai dosa lama, atau dia katakan ini sebagai manusia lama. Manusia lama artinya dosa yang sudah sekian lama. Lebih mudah begini, coba perhatikan cerita Yudas. Cerita Yudas menceritakan bagaimana dosa itu. Bagaimana Lucifer. Sama dia. Jadi Yudas memang sudah dicatat bahwa akan ada orang yang akan menjual Yesus dengan 3 keping perak. Tetapi tidak pernah ditentukan Yudas akan menjual dia. Hanya dituliskan dalam nubuatan akan ada orang menjual dia dengan 30 keping perak. Mengapa Yudas memenuhi nubuatan itu? Karena karakternya. Ingat, karakter itu yang terpelihara sampai dia datang kepada titik di mana dia akan penuhi semua nubuatan ini. Demikian dosa.
Kalau karakter itu dimanjakan, dia akan datang kepada titik di mana dia sulit untuk bertobat. Yudas sulit bertobat. Nyonya White tulis itu dalam buku Steps to Christ. Kalau saudara punya buku itu di rumah, bagus baca. Mengenai repentance atau pertobatan. Dia ceritakan di sana mengenai pertobatan Yudas. Ingat, Yudas sampai bertelut. Itu dicatat di dalam buku riwayat Yesus. Yudas sampai bertelut. Membuang koinnya, uangnya dikembalikan, bertelut di kaki Yesus sampai menangis, bermohon. Saya tanya, mengapa dia tidak diampuni? Nyonya White buat komentar jelas. Dia katakan begini, dia tidak pernah menyesal akan dosanya, tetapi dia menyesal dengan apa yang dia lihat. Extended mercy sebenarnya dia sebenarnya sudah Tuhan kenal dari pertama. Betul kan? Tuhan sudah kenal Yudas akan hianati Yesus. Pertanyaan, mengapa Yudas ditarik menjadi 12 murid? Pertanyaan yang sama. Lucifer yang bertahta bernaung di 2 kerub. Kerub yang berjaga fungsinya untuk menjaga kasih Allah. Dia mengerti persis kasih Allah. Sebelum menciptakan Lucifer, apa Allah tahu Lucifer akan mengkhianati dia? Pertanyaannya sama dengan Yudas tadi. Kalau dia tahu, mengapa dia tempatkan Lucifer di tempat itu? Makanya saya senang juga komentar dari Sister White. Dia bilang begini, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka besar. Tempat di mana mereka bernaung. Yudas ditarik kepada di antara 12 murid. Karena Tuhan ingin memberikan kepada dia kesempatan untuk belajar. Tetapi kesempatan itu dia abaikan karena karakternya yang dia manjakan. Lihat sifat dosa itu. Jadi kesempatan ini yang disebut dengan extended mercy. Sama bahasanya ketika dia berikan kepada orang Israel, selama 70 kali 7 minggu, kuberikan kepada bangsamu. Itu extended mercy. Ini bangsa seberontak dari pertama waktu mereka dipanggil. Tetapi extended mercy Allah, sebenarnya Tuhan sudah bisa binasakan mereka di atas bukit Moab. Kan dia sudah bilang sama Musa, Musa, saya akan bangkitkan satu keturunan yang lain. Saya akan binasakan mereka. Tetapi mengapa mereka itu tidak dibinasakan Tuhan? Bukan karena masalah Tuhan menjawab doa Musa. Tetapi extended mercy. Ingat, waktu Musa berdoa, doanya satu. Tuhan. Apa dia katakan? Hapuskan nama saya dari buku kehidupan. Tapi ingat mereka adalah umat yang engkau lepaskan dari bangsa Mesir. Bangsa perbudakan. Jadi dengan kata lain, dari saat itu waktu Tuhan menjawab doa Musa bukan masalah dosa itu, tetapi extended mercy-nya itu. Kasih karena itu yang diperpanjang Tuhan. Dan dia ungkapkan itu kepada Daniel karena mereka sudah berulang-ulang jatuh bangun di zaman raja-raja. Dan pembuangan terakhir di Babylon. Di sini Tuhan ungkapkan itu kepada Daniel lewat nubuatan. 70 kali 7 kuberikan waktu kepada bangsa. Itu extended mercy Tuhan. Dan selesai itu, hak kesulungannya dicabut. Selesai. Demikian Lucifer. Nah, demikian juga kita. Hidup kita adalah extended mercy Tuhan. Mulai dari salib. Sampai Tuhan datang. Extended mercy jalan. Sebenarnya adalah hak Tuhan. Dia bisa saja membinasakan manusia dari salib itu. Karena mengapa? Sedangkan mereka di zaman Musa hanya menyembah patung di bawah. Hanya menyembah patung. Tuhan mau binasakan. Ini membunuh anak Allah. Sebenarnya bukti salib adalah bukti paling kuat untuk membinasakan peradaban manusia. Selesai. Bisa Tuhan buat itu. Dia bisa buat itu. Menyelesaikan peradaban manusia. Tetapi lihat, Yesus extended mercy-nya di salib. Dia bilang, ampuni mereka Tuhan. Artinya, berikan saya kesempatan untuk membuat mereka menang. Dan itulah
hak Yesus ketika dalam Wahyu pasal 5, dia buka meterainya. Hanya dia yang bisa buka meterai. Dan ingat peristiwa, lihat meterai yang dibuka Tuhan itu, apa yang dibuka? Isi-isi meterai itu, 7 meterai. Isi 7 meterai itu adalah peradaban manusia sepanjang zaman, mulai dari salib ke atas sampai di zaman kita ini. Jadi dengan kata lain, extended mercy Tuhan mulai dari salib sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jelas. Ini extended mercy Tuhan. Malah sebelum kedatangannya, ketika dosa itu dalam kondisi yang sangat merosot, di mana tidak mungkin Laodikia bisa bertobat. Tetapi Tuhan bilang, aku akan demonstrasikan kasihku untuk menyatakan bahwa Laodikia akan menang. Laodikia lah yang akan melihat Allah dalam kemuliaan. Sementara syarat melihat Allah, Yesus sendiri katakan, hanya mereka yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Jadi saudara lihat itu extended mercy. Extended mercy Tuhan, dia sudah tahu bagaimana dosa itu akan, kalau dimanjakan, akan tiba di satu titik dia tidak bisa dapat bertobat. Tidak bisa. Mengapa Tuhan harus datang ketika keadaan moral manusia di dalam satu titik yang sangat gelap? Paling sulit untuk kembali. Demikian pernyataan Tuhan waktu di Samanuh. Hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Sangat sulit untuk bertobat. Bukan karena Tuhan tidak bisa, tetapi Roh Kudus itu sudah dikunci. Tidak bisa masuk lagi. Terang tidak bisa dia lihat. Demikian Yudas. Malah kemuliaan Allah, kemuliaan pengampunan dilihat sebagai kebinasaan bagi dirinya sendiri. Yesus sebenarnya dengan wajah pengampunan dia memandang Yudas. Tetapi Yudas melihat ini sebagai penghakiman buat dia. Yang dia buat, belas kasih Allah dinilai sebagai kebinasaan bagi dirinya sendiri. Makanya dalam buku Steps to Christ dia katakan tidak ada, there is no arbitrary decree, dia bilang. Tidak ada Allah mengumandangkan di sorga bahwa orang berdosa tidak bisa masuk sorga. Tetapi yang membuat mereka tidak bisa ke sorga, karena melodi mereka, melodi karakter sudah tidak sama. Api kemuliaan Tuhan menjadi kebinasaan bagi mereka. Yang sebenarnya api itu menghidupkan, tetapi menjadi kebinasaan bagi mereka. Ini yang menjadi keterbatasan antara kita dengan Tuhan. Makanya extended mercy itu maksudnya bukan tidak ada batas. Dia itu punya batas, bukan batasnya itu bukan dari Tuhan. Tuhan yang membatasi, tidak. Bukan begitu. Tuhan jahat kalau begitu. Tetapi batasan itu karena kondisi keberdosaan kita. Kondisi kita yang membatasi extended mercy itu. Di mana akhirnya ada satu titik di mana kita sulit untuk bertobat. Tidak bisa bertobat. Dan ini yang Yesus katakan, jika engkau dosa yang tidak dapat diampuni, mendukakan Roh Kudus. Artinya, kita tolak semua itu benar. Tolak. Orang mau tegur, saya teologia, kamu bukan, jangan tegur saya. Saya pendeta, jangan tegur saya. Saya tolak semua. Akhirnya saya tiba di satu titik, saya tidak bisa lagi lihat kebenaran, dan kesalahan itu bagi saya menjadi kebenaran. Yang akhirnya dosa itu yang membinasakan saya. Ini panjang lebar saya bahas mengenai extended. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Kalau kurang bisa chat sendiri. Saya rasa sudah jelas ya, Kak Jun. Iya, terima kasih, Pastor. Saya yakin banyak banget pertanyaan yang akan muncul setelah ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman penasaran, mungkin bisa langsung kontak ke Pastor. Bisa kontak di mana kali ya, Pastor? Mungkin sosial media atau bagaimana, Pastor? Kalau misalnya nomor saya bisa juga. Saya taruh di itu ya, nomor iya. saya. Iya, boleh. Saya chatting ke private-nya Grace Kaparang. Oke. Minta tolong Grace langsung aja ke itunya. Kak Grace? Oh ya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung tanya ke nomornya Pastor yang ada di chat. Kalau begitu, Pastor,
kita sudah berakhir Bible study kita dan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu boleh minta tolong untuk berdoa tutup. Baik, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Yesus Allah pecinta kami. Engkau sangat mengasihi kami, oh Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami lewat Zoom ini. Kami boleh belajar firman-Mu, mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Oh Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau bertumbuh. Berikan kepada kami semua hati yang mau mendengar. Meteraikan setiap kebenaran yang kami terima ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami roh takut akan Tuhan. Untuk belajar mencintai-Mu lebih dari segala sesuatu. Ya Tuhan, terimalah doa kami. Hamba serahkan segala kehidupan kami semua yang ada di Zoom ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih itu. Ya Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.